Halo. Sahabat Dapur Nusantara, selamat bertemu lagi di acara kita. Sayang kita masak memasak. Hari ini kita akan memasak banyak sekali. Ya. Apa Ya. Apa ini ya? Hari ini saya akan memasak satu menu. Ini sebenarnya menu favorit di antara seluruh menu yang akan kita tampilkan. Dan hari ini menu kita adalah soto ayam. Cara kita share ke para penonton supaya mereka merasakan rasanya soto yang benar-benar enak. Ya, betul. Oke, kita mulai sekarang resep dari mana dulu nih? Iya, kita mulai bahwa soto ayam bahan utama sayur-sayurnya terdiri dari yaitu 5 batang daun seledri, 6 batang daun bawang ukuran kecil, 2 butir tomat, 3 piece jeruk nipis, kemudian 3 genggam tauge rawon, ya. Nah, kemudian soun 1 buntel seperti ini, telur rebus 4 piece, ya. Ini bahan-bahan untuk membuat soto itu bahan utamanya ya, campurannya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan ayam kampung, ya, ayam kampung 1 piece yang akan kita rebus, ya. Satu ekor ini akan kita rebus, terdiri 1 pasang amplak dan ati, ya. Ini sudah saya siapkan. Ini jumlah porsi 8 sampai 10. Untuk 8 sampai 10. Untuk 8 sampai 10 Oke, untuk 1 ekor. Nah, bahan-bahannya untuk membuat soto ini terdiri dari kemiri 4 piece. Kemiri 4 piece ini akan kita sangrai. Jadi sebelum kita jus, kita haluskan bumbu ini. 4 piece ini kita sangrai terlebih dahulu biar wangi rasa bumbu tersebut, ya. Kemudian bawang merah terdiri dari 10 piece. Bawang putih terdiri 6 piece. 6 piece, ya. Kemudian 2 batang daun bawang besar ukuran tadi, daun bawang kecil itu untuk pada waktu campuran sayur. Kalau ini campuran untuk di kuah, ya, untuk di bumbu. Ini 2 batang, kemudian 1 batang serai, kemudian kunyit. Kunyit ini terdiri dari 3 ruas. 3 ruas ini kunyit ini harus kita bakar dulu. Jadi pada waktu kita sangrai kemiri, ya, sangrai kemiri kita bakar ini kunyit. Jadi kunyit harus dibakar terlebih dahulu. Kemudian lengkuas 2 ruas, jahe 1 ruas, daun jeruk 5 lembar. Dan bahan-bahan keringnya terdiri dari lada 1 sendok teh, ya. Kemudian 1 sendok makan ketumbar, penyedap rasa 1 sendok makan, garam 1,5 sendok makan, gula 1 sendok makan, dan penyedap rasa kaldu sapi 1 sendok makan. Dan ini adalah beras 2 sendok makan. Apa gunanya tuh? Dicuci bersih, kemudian direndam dengan air matang. Direndam sekitar, jadi sebelum kita masak soto ini biar beras ini terasa lembek, maka harus kita rendam lebih kurang 3 atau 4 jam. Dimana nanti untuk campuran pada saat kita di kuah soto tersebut, ya. Kemudian sambal tentu makan soto harus ada sambalnya. Kalau nggak ada sambal nggak enak, ya. Sambalnya ini terdiri dari tomat setengah piece, kemudian cabai rawit sesuai dengan selera, kemudian 2 piece bawang putih yang akan kita goreng. Jadi bawang putih kita goreng dulu, kita goreng, ini kita rebus. Setelah kita rebus tomat dan cabai, kemudian yang digoreng ini kita campur jadi satu, kasih garam sedikit, kemudian kita jus, ya, kira-kira seperti itu. Dan pelengkap daripada makanan soto ini salah satunya yaitu bawang goreng, kemudian emping,
ditambah Kecap manis ya. kecap manis. Betul. Baik, kita akan langsung masuk langkah-langkah untuk masak. Ya, langkah awalnya ya. Langkah awalnya untuk masak soto ini, pertama, dalam memasak ini kita butuh air total seluruhnya sampai jadi kuah itu 3 liter air. Oh, 3 ya. Nah, Oke. tapi 1,5 liter pertama kita gunakan untuk merebus ayam, di mana 1,5 liter ini kita untuk mendapatkan kaldu ayam. Ya. Jadi kaldu ayamnya langsung kita dapat dari rebusan ini, Ya. ya. Terlebih dahulu kita akan rebus ayam ini sambil kita mengolah bumbu yang lain ya. Oke. Jadi saya akan masukkan. Kita masukkan airnya 1,5 liter. Ya. Baik. Kemudian saya masukin ayam ini. Kita bikin kaldu ya. Ya, kita untuk bikin kaldu ayam. Seperti sambil menunggu rebusan ayam ini matang sampai empuk, lebih kurang direbus 30 menit. Oke. Jadi 30 menit. ayam kampung ini kita rebus 30 menit. Kemudian setelah itu kita angkat dan kaldunya kita sisihkan. Oke. Ya, nanti baru kita tambah lagi airnya 1,5 liter kemudian. Oke. Nah, sambil menunggu rebusan ayam kampung ini empuk, kita mengelola bahan yang ada. Baik, Ya. saya akan mulai. Pertama kita sangrai, ya, sangrai. Dan kunyit ini di rumah saudara bisa tusuk dengan garpu ataupun dengan kalau punya tusukan sate bisa sambil untuk dibakar di bawah kompor ini ya. Oke. Sambil kita gongseng ini kemiri ini kita gongseng sampai berwarna Kemasan ya. ya berwarna keemasan, kemudian berbau harum ya, berbau harum sampai dia matang ya. Ya, ya. Oke, jadi kita mengolah ini sambil sangrai dan juga kunyit matang bareng ya. Nah, sekarang kita angkat. Kemirinya sudah kuning, kita angkat. Oke. Kemiri itu kuning, angkat, kita masukin ke tempat jus ya. Ya. Tempat jus. Hati-hati panas. Ya. Sama kunyit. Terlebih kunyit yang sudah dibakar akan kita bersihkan dulu kulitnya. Setelah kita bersihkan, kita masukkan juga ke dalam Jus ya. jusan. Yang perlu kita jus adalah bawang merah. Selain tadi kemiri yang kita sudah sangrai dengan kunyit yang sudah dibakar, bawang putih, ya, jahe 1 ruas terlebih kita bersihkan kulitnya. Ya, kalau ingin jusnya lebih bagus kita potong, kita masukin ya. Terus setelah itu selesai, kemudian kita masukin bumbu keringnya yaitu lada. Kita masukin ladanya. Kita masukin ketumbarnya. Ya. Lada dan ketumbar sudah masuk semua. Sekarang akan saya jus. Saya akan jus. Ya, Ibu Eli bisa bantu saya untuk jus sambil saya mengolah bahan lain. Baik, seluruh pemirsa yang ada di rumah, sebelum menunggu jusan itu selesai, serai saya kepret. Saya keprek, kemudian kita simpulkan supaya pada waktu direbus serai ini tidak buyar atau kemana-mana. Kemudian lengkuas ini kita pipihkan, kita geprek. Oke. Iya, sudah Ibu Eli dijus. Oke. Bumbu ini setelah dijus kita akan keluarkan.
Kita keluarkan. Nah, seperti ini. Sudah jus, sudah selesai. Iya, bumbunya sudah selesai. Terus langkahnya Ibu Eli, kita akan tumis bumbu ini sambil menunggu rebusan ayam sampai empuk ya. Kita akan masukkan 4 sendok makan 4 sendok makan 1 2 3 4 4 sendok makan minyak ya. Kemudian kita menunggu minyaknya panas. Kita akan tumis ini bumbu sampai berwarna, berbau harum. Nah, sampai wangi, kemudian baru kita angkat. Saya akan masukin ya. Jadi sambil menunggu rebusan ayam empuk, kita mengolah bumbu ini, kemudian kita tumis sampai harum, ya sampai wangi. Oke, sambil itu nanti ini kita akan rebus ya. Ya, sambil kita menunggu panasnya itu betul-betul tumisan bumbu soto, kemudian kita rebus ini. Bawa cabai rawit merah bersama tomat merah kita rebus. Yang ini nanti kita akan goreng sebentar ya. Sambil menghemat waktu, kita ambil rebus dan kita masukkan ke tempat rebusan. Angkat. Ya, hati-hati panas. Kita angkat ayam rebus ini dari panci rebusan. Kita tiriskan. Ingat, kaldu yang ada di dalam panci itu digunakan untuk membuat kaldu soto, untuk membuat kuah soto. Maka kuah yang ada di sini, yang bekas rebusan ayam itu sangat baik sebagai kaldu. Kita sisihkan. Setelah ayam rebus kita sisihkan. Ingat, kita gongseng ini sampai bumbunya berbau harum, berubah warna sedikit. Kemudian kita masukin daun jeruk. 5 lembar daun jeruk, kemudian lengkuas yang kita keprek, serai yang kita keprek, yang kita ikat, ya, kita jadikan satu, ya, sampai matang. Sambil menunggu bumbu ini ditumis sampai harum, sampai berubah warna warna kecoklatan sedikit, saya akan mengupas, membeset daging ayam yang kita gunakan untuk campuran dalam soto, ya, seperti begini, ya, seperti begini. Ayamnya kita lepaskan, kita ambil dagingnya, tulangnya kita pisahkan. Daging ayam kita pisahkan, kita ambil dagingnya untuk campuran soto, sedangkan tulangnya ayam kita pisahkan. Kita gunakan untuk menambah aroma kaldu ayam, ya, kaldu soto. Nanti waktu kita bikin kuah soto, nanti kita masukin bekas tulang yang ada. Nah, ini kita potong, ya. Kemudian kita potong segi empat, ya. Nah, seperti begini. Untuk kita campuran soto tiap mangkok yang akan kita bikin sebanyak 8 sampai 10 porsi. Nah, kita akan campur daging yang sudah kita beset. Daging yang sudah kita beset kita campur. Nah, seperti ini daging. Ya, ini dari 1 ekor. 8 sampai 10 porsi tergantung ya. Kalau ada mau jadikan 12 porsi boleh. Kalau banyak yang setiap porsi daging ayamnya cukup banyak ya harus. Nah, ini daging ayam
tulang ayam dari sisa ini saya masukkan ke dalam kaldu ayam tadi untuk menambah aroma daripada kuah soto ya. Saya masukkan semua. Kemudian ini kuah kaldu waktu kita rebus ayam kan 1,5 liter. Nah, kita tambah lagi 1,5 liter. Jadi total seluruhnya 3 liter. 1,5 liter untuk rebus ayam yang sudah tersisa menjadi kaldu. Kemudian kita tambah lagi sebanyak 1,5 liter untuk kuah soto ayam. Kita sisihkan dulu terlebih dahulu. Atau bisa juga seluruh bumbu yang ada di sini sisanya seperti penyedap kita masukkan semua, tidak apa-apa. Kalau dalam bentuk kuah tidak apa-apa, kita masukkan semua. Garam dan gula kita masukkan semua. Kemudian penyedap rasa kaldu sapi kita masukkan semua. Nah, ini semua sudah kita masukkan sambil menunggu bumbu yang sedang ditumis sampai harum. Kita juga lihat bahwa tumisan bumbu untuk soto sudah matang, sudah mengeluarkan harum dan berwarna coklat, dan kita matikan apinya. Oke, kita angkat. Kemudian saya akan bikin kuah sotonya. Di mana kuah soto ini tadi sudah kita tambah airnya sebanyak 1,5 liter, diberi bekas daripada sobekan daging ayam, tulang-tulangnya kita masukin untuk menambah rasa kaldu. Kemudian semua bumbu seperti penyedap rasa, garam itu sudah kita masukin semua, ditambah sisa daun bawang kita masukin ya. Kita masukin semua sudah selesai. Kemudian bumbu yang sudah kita tumis, kita masuk semua, kita campur ke dalam sambil kita rebus terus sampai dia mendidih. Oke, kemudian kita tutup, kita biarkan dia mendidih. Sambil mendidih saya mempersiapkan cara penyajian daripada soto ya. Saya akan sajikan ya. Daun bawang kita potong sambil menunggu kuah daripada sotonya mendidih. Saya akan menyajikan soto tersebut. Ini semua daun bawang, daun seledri kita potong halus ya sampai habis. Sounnya sudah saya rebus. Ingat kalau waktu merebus soun, pada waktu mendidih kita masuk sounnya, kemudian sounnya jangan terlalu lama. Telur sudah kita rebus. Baik, ini sudah saya potong daun bawangnya yang halus, kemudian begitu juga dengan daun seledri yang ada, kemudian jeruk. Jadi kalau untuk menambah rasa khas daripada soto, kita potong jeruk. Cara memotong jeruk nipis, kita lihat ada 3 bagian. Ya, cara memotong jeruk nipis ya. Dan sisanya ini bisa digunakan untuk perasan juga. Nah, ini 3. Kemudian saya akan bikin. Sudah saya siapkan seperti ini ya. Jadi jadi penyajian ini ditambah emping, ditambah goreng bawang. Ini goreng bawang. Kemudian daun seledri. Kita kasih tauge rawon. Kemudian ayam yang kita pisahkan dari tulangnya, kemudian kasih bihun, kemudian kita kasih kecilin. Kemudian saya kasih bawang goreng. Ya, saya kasih bawang goreng. Kecilin. Sambil airnya sudah mendidih, kita akan lihat nanti kuahnya. Ini sudah jadi. Ya. Kemudian kita beri tomat. Ya, tomatnya sebaiknya jangan diiris terlebih dahulu. Karena apa? Tomat kalau 2-3 jam nggak dimakan,
dia akan mengandung racun, kemudian mengeluarkan bau asam, kemudian nggak lama dia akan basi. Oleh karena itu, kalau bisa tomat dipastikan ketika itu harus dihabiskan, kemudian jangan dipotong terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita beri telur rebus, jangan dimatikan, ya, biar dia mendidih. Kita beri telur rebus. Nah, maka tampaknya soto kita akan berwarna bagus, lihat ya. Wah, indah sekali ya. Nah, saya akan tata. Kemudian kita beri jeruk nipis satu supaya menambah aroma. Nah, soto kita sudah jadi ya. Untuk menambah rasa, ingat dikasih daun seledri semua sudah. Kita kasih kecap sedikit ya. Kita kasih kecap sedikit, jangan banyak ya. Kita kasih kecap sedikit ya. Kemudian penyajian ini ditambah lagi dengan kerupuk ya, kerupuk emping dengan beberapa ya, supaya menambah selera makan. Sebelum itu saya akan bikin ini dia sambalnya. Sambal ini sudah saya rebus, tomatnya setengah kita rebus, kemudian cabai rawitnya sudah direbus. Sedangkan bawang putih 2 piece atau 1 piece yang besar sudah saya goreng, saya masukin semua, kemudian diberi garam 1/4 sendok teh. Saya tutup, saya jus sebentar, saya akan tuangkan. Nah, ini dia sambalnya sudah jadi. Wah, sotonya kalau nggak ada sambal nggak enak ya. Tapi kalau kata orang soto tanpa cabai nggak enak, maka harus diberi sambal. Maka kalau saya makan biasanya sambalnya cukup lumayan. Kasih sambalnya supaya ada rasa tis. Yang nggak suka kasih sedikit saja ya. Ini dia, oke. Kita lihat. Nah, sotonya sudah mendidih. Terakhir masih ada satu lagi campuran yang belum kita masukkan. Apa? Yaitu yang inilah titik indahnya, titik rasa nikmatnya soto itu, rahasianya ini adalah dari tepung beras 1 sendok makan yang direndam sekitar 5 jam. Kalau saya bisa 1 malam. Kemudian setelah itu saya jus bersama dengan airnya, maka mendapatkan ini. Kita masukin ke dalam soto, kuah soto. Nah, di sini letak rahasianya ya. Kuah sotonya, lihat tuh ya, sudah berubah warna, sudah harum sekali ya Ibu Eli ya. Iya, sudah harum ya. Kemudian saya campurkan. Ingat campurkannya waktu itu jangan satu tempat, kemudian kita arahkan semuanya, kita masuk ya. Sisa daripada ini jangan dimasukin ya. Oke, kita aduk. Nah, kuah soto kita tunggukan dia mendidih. Kemudian saya akan siramkan. Nah, maka soto yang sudah saya tata seperti ini. Nah, inilah soto yang kami bikin. Kemudian sekarang saya akan siram di kuahnya. Ingat, makan soto itu harus dalam keadaan panas ataupun kuah soto itu mendidih. Mengapa kuah soto itu mendidih? Karena tauge rawonnya belum matang. Ya, tauge rawonnya belum matang. Kalau disiram dengan kuah biasa saja hanya hangat, akan nanti terasa taugenya terasa mentah. Enggak, kita akan lihat soto itu ingat disajikan dalam keadaan mendidih ya, keadaan mendidih. Nah, kalau kita lihat bapak-bapak atau ibu-ibu penggiat hobi masak, kalau lihat di mana saja waktu masak sotonya selalu mendidih. Nah, seperti itulah ciri khas. Jadi soto tidak enak dimakan dalam keadaan tidak mendidih. Nah, kita masukkan. Nah, seperti ini kuah sotonya. Kita masukkan semua. Ingat sampai dia kerendam ya, sampai terendam ya, seluruh bahan yang sudah kita masukkan ya. Soto kita sudah jadi. Kemudian saya masukin satu lagi. Oke, udah siap dihidangkan ya. Iya, siap dihidangkan. Ini sudah bisa makan. Kemudian sama nasi panas ya, disajikan dengan nasi panas, kalau bisa dengan perkedel
Ya, kita sajikan dengan perkedel. Nah, perkedel mendidih, kita beri kuahnya. Oke, kemudian sudah selesai, kita matikan apinya. Nah, kemudian kita akan tes hari ini masakannya, apa rasanya, bagaimana. Kalau di rumah, bagi yang kurang rasanya garam, bisa ditambah sesuai dengan selera. Nah, sotonya seperti ini sudah jadi. Saya akan tes, saya akan rasa. Ya. Tes. Oke. Thank you. Thank you. Ya, kita akan coba diaduk dulu. Sebelum makan kita aduk dulu. Dan ingat ini panas ya, makannya ditatak dengan piring, satu piring bawah. Oke, kita lihat. Sini kita aduk dulu, kalau nggak diaduk nggak enak ya, karena ada kecap yang di bawah. Dan saya coba bersama dengan Ibu Eli. Rasanya saya ingin habisin langsung bersama dengan nasi. Oleh karena itu, saya akan selesaikan tayangan ini, saya akan makan ini sampai habis dulu. Karena saya tidak sabar lagi dengan Ibu Eli ya. Oke? Oke, sahabat Dapur Nusantara, ini ada soto yang sudah kita buat. Dan saya rekomen untuk kalian semuanya, silahkan dicoba, silahkan di share and like kita punya tayangan. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa ke